2 hari kemudian, tepatnya di wilayah Hernard, melihat kekeraskepalaan dari Duke Fierto, Count Gomez berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau setelah semua pemberontakan sudah diatasi, Roman tidak punya pilihan lain untuk mundur. Dan sedangkan di sisi Duke Fierto, seandainya dia mengikuti arus kekuasaan, Count Gomez berkata kalau ia pasti akan hidup dengan kekayaan dan kehormatan. Tapi kenapa dirinya malah memilih jalan yang membuatnya mati seperti itu? Tak berselang lama, sebuah panggilan darurat lewat alat magic pun masuk. Setelah menerima panggilan itu yang ternyata dari Marquis Belfier, dirinya berkata kepada Count Gomez untuk menarik sebagian pasukannya sekarang juga. Tetapi Count Gomez yang terlihat marah pun bertanya apa maksud dari Marquis Belfier, dengan tujuannya yang ada di depan mata dan hampir mereka merebutnya kembali. Jika pihaknya menarik mundur pasukan mereka, Count Gomez berkata kalau para pemberontak mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk membangun kekuatan mereka kembali. Dan pada saat Count Gomez akan melanjutkan perkataannya kembali, Marquis Belfier memotong perkataannya itu dengan memanggilnya dengan sebutan bajingan sialan dan kemudian berkata kepadanya, apakah Count Gomez seingin itu untuk dipenggal? Lalu menyuruhnya untuk mendengar perkataannya dengan baik-baik, kalau apa yang ia sampaikan adalah perintah langsung dari kaisar mereka. Dan jika dirinya tidak ingin dipenggal atau digantung oleh kaisar mereka, Marquis Belfier berkata kepada Count Gomez untuk sesegera mungkin menarik pasukannya sekarang juga. Yang hal itu pun membuat Count Gomez merasa kebingungan serta bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di istana kekaisaran. Di 4 jam yang lalu, tepatnya di alun-alun kota, terlihat seorang pemuda sedang dihajar oleh Marquis Belfier di depan para warga Valhalla, dan di waktu tersebut, sambil memegang sebuah belati, Marquis Belfier berkata kepada para warga Valhalla untuk melihat dengan kedua mata mereka masing-masing, kalau pemuda yang ada di depan mereka yang telah berani memberontak melawan kaisar mereka. Marquis Belfier berkata kalau di hari itu adalah hari terakhir bagi pemuda tersebut, dan dengan belati yang ia pegang itu, Marquis Belfier pun langsung menusuk pemuda itu sampai mati. Namun pada saat ia menyuruh salah satu pasukan Royal Knight untuk membawa pemberontak selanjutnya untuk dieksekusi di depan para warga Valhalla, tak berselang lama seorang pasukan Royal Knight yang lain pun datang dengan tergesa-gesa ke arah Marquis Belfier untuk menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting. Kalau Marquis Belfier menerima perintah untuk segera kembali ke istana kekaisaran, yang hal itu pun membuatnya terkejut. Dan setelah ia bertanya kepada bawahannya itu apakah Roman melakukan hal yang licik, prajurit itu berkata kalau terdapat serangan teroris yang secara serentak terjadi di seluruh wilayah Valhalla. Di Valhalla bagian timur, tepatnya di wilayah Keren, terlihat sekelompok orang yang memakai jubah pun sedang melakukan penyerangan secara diam-diam di tempat tersebut. Dan salah satu dari mereka yang memberikan instruksi kepada unit 1 untuk bergerak ke arah kanan dan unit 2 untuk bergerak ke arah kiri, setelah mendapatkan perintah itu, di salah satu gudang senjata di wilayah Keren yang dijaga beberapa pasukan Royal Knight, kelompok misterius itu pun muncul, dan secara diam-diam, mereka membunuh satu persatu para pasukan Royal Knight tersebut, dan setelah menempelkan alat magic peledak di gudang tersebut, mereka yang sudah selesai melakukan tujuan misi mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut, dan dengan hitungan menit, alat magic peledak itu yang terpicu pun berhasil meledakkan gudang senjata dari kekaisaran Valhalla. Para warga Valhalla yang melihat itu, mereka pun mulai merasa panik, namun tak berselang lama, sekelompok orang yang memakai jubah yang berpura-pura menjadi warga Valhalla pun muncul di hadapan mereka sambil berkata, kalau mereka tidak boleh lupa atas kekejaman keluarga kekaisaran. Pada saat warga Marin memberikan nasihat tulus demi Valhalla, orang berjubah itu berkata kalau keluarga kekaisaran malah membantai para warga Marin tersebut, dan melihat fakta itu, pria yang berjubah itu yang membuka tutup kepalanya pun berkata kepada mereka,
kalau mungkin mereka akan menjadi korban selanjutnya dari kegilaan kaisar mereka. Dan karena itu, pria itu mengajak para warga untuk menyelesaikan masalah itu oleh mereka sendiri. Tak berselang lama, para pasukan Royal Knight pun datang untuk menangkap para penghasut tersebut. Namun pria itu yang terlihat santai dan tersenyum ke arah para prajurit Royal Knight, dia dan kelompoknya pun lalu melarikan diri. Dan pada saat mereka menghilang dengan sekejap pada saat pengejaran tersebut oleh para pasukan Royal Knight, para pasukan Royal Knight pun merasa kebingungan, karena para kelompok misterius itu yang ada di depannya bisa menghilang dengan sangat cepat seperti hantu. Diketahui, sandiwara yang tertata dengan baik antara para penghasut dan mereka yang menyamar sebagai prajurit Royal Knight, mereka ternyata agen khusus yang diajari martial art oleh Roman Dimitri, yang merupakan anggota sekte Hao yang dipimpin oleh Lukas selaku bawahan Roman Dimitri. Di wilayah Javier tempat Roman berada, Roman yang terlihat sedang duduk di singgasana di wilayah tersebut pun mendapatkan laporan dari pasukan sekte Hao dengan mereka yang menyampaikan kalau pemberontakan telah meletus di wilayah timur Valhalla, serta semua lumbung padi di utara telah hangus terbakar sesuai misi yang telah mereka lakukan. Setelah panggilan itu sudah berakhir, Chris yang ada di sampingnya pun lalu bertanya kepada tuannya itu, kalau Kaisar Valhalla yang telah kehilangan dukungan rakyatnya itu, dalam situasi tersebut, jika fakta bahwa pihaknya yang memicu semua keributan itu terungkap, Chris berkata kalau pihak Valhalla akan mencoba mengendalikan kekacauan internal dengan menunjuk pihak mereka sebagai musuh eksternal. Tetapi, Roman dengan tegas berkata kalau itu tidak akan mungkin terjadi. Karena hal yang penting bagi orang-orang saat ini bukanlah kebenaran, melainkan cara Kaisar meresponnya. Namun meski begitu, Chris berkata kalau itu akan mengakibatkan banyak orang yang akan mati. Namun Roman dengan tegas kembali berkata kepada Chris untuk jangan lupa kalau Valhalla adalah bangsa asing, dan meski di pihak musuh akan mengalami pembantaian atau kehilangan banyak korban, Roman berkata kalau dia benar-benar tidak peduli, karena tujuannya hanya satu, yaitu masa depan Dimitri. Melihat situasinya sudah berjalan sesuai rencananya, Roman berkata kepada Chris kalau pihaknya akan melanjutkan rencana alternatif yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mengingat perkataan Kaisar Valhalla di beberapa waktu yang lalu, yang berkata kepadanya kalau Kaisar Valhalla penasaran tentang apa yang bisa Roman lakukan di situasi yang sedang menimpanya itu. Dengan melihat Duke Fierto dan pasukan pemberontak yang ia pimpin itu mendapatkan penekanan dari pihak kekaisaran, Roman berkata apakah Kaisar pikir bisa menghentikannya saat ada ancaman seperti itu? Dengan pemikiran yang sangat bodoh, Roman berkata kalau Kaisar sudah salah memilih lawan, karena dirinya bukan sekedar putra sulung dari keluarga Dimitri, melainkan sang pelahap Central Plains dengan kekuatan sejatinya saja, antara bukan dan yang lain yaitu sang Heavenly Demon. Di istana kekaisaran Valhalla, mereka yang mendapatkan informasi penyerangan teroris yang muncul di seluruh wilayah Valhalla, bahkan gudang senjata dan semua lumbung padi mereka telah terbakar oleh penyerangan para teroris itu, mereka pun gaduh membahas soal peristiwa tersebut, dan sebagian besar mereka setuju kalau pihaknya itu harus menarik mundur pasukan yang dikirimkan ke wilayah Hernard untuk meredam kemarahan rakyat mereka. Dan di sisi Markis Belfier, melihat situasi genting itu, dia pun berkata dalam hatinya, kalau dia tidak menyangka, kalau Roman bisa melakukan tindakan seperti itu, dan jika pihaknya menarik mundur pasukan mereka sekarang, sudah dipastikan kalau pihaknya itu akan kehilangan wilayah utara dan Hernard. Di dalam diskusi mereka yang tiada henti, seorang prajurit pun datang untuk menyampaikan sebuah informasi, kalau pihak mereka mendapati permintaan Magic Communication dari Roman Dimitri, dan setelah mereka tersambung, Markis Belfier pun berkata kepada Roman, apakah Roman sungguh berniat berperang habis-habisan dengan pihak Valhalla, dan jika benar, apakah Roman tidak peduli dengan keselamatan wilayahnya itu,
Tetapi, Roman dengan santai menanggapinya dengan mengatakan, kalau dia percaya hubungan antara Valhalla dan Dimitri telah dibangun dari konflik tersebut. Melihat kaisarnya tidak menunjukkan niat untuk beradu argumen dengan Roman Dimitri, Markis Belfier pun mengasumsikan kalau kaisarnya itu ingin menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Dan karena hal itu, Markis Belfier berkata dalam hatinya, kalau dia harus memenuhi peran yang diberikan kaisarnya itu. Dan kemudian berkata kepada Roman, seperti yang Roman bilang, Valhalla dan Dimitri telah menyeberangi sungai tanpa jalan untuk kembali. Terlebih lagi tindakan Roman tersebut yang mengguncang pondasi Valhalla memicu kebencian dan keinginan pihaknya itu untuk membalaskan dendam. Markis Belfier bisa menjamin, kalau pemberontakan di wilayah Hernard sudah berada di ambang kehancuran. Dengan melihat fakta tersebut, sambil menunjuk ke arah Roman, Markis Belfier berkata kalau para pemberontak akan sepenuhnya musnah sebelum matahari terbenam, dan dengan hal itu, usaha Roman yang ia anggap menyedihkan itu akan benar-benar gagal total. Tapi Roman yang tersenyum santai pun berkata ke pihak kekaisaran, kalau ia sebenarnya sudah tahu tentang hal itu sedari awal. Dengan melihat 200 pasukan pemberontak untuk menaklukkan kekaisaran Valhalla, Roman berkata kalau itu benar-benar sangat mustahil. Dan karena itulah kenapa dirinya memutuskan untuk meninggalkan para pemberontak dan berfokus menghancurkan kekaisaran di sisi lain. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.